sore teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal priority scheduling. Dan ini kelompok anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Enrico Kurniawan Wura dengan NIM 67 2015-204. Dan teman saya Ruth Stephen Jennifer dengan NIM 67 2015-187. Yoga P. Sinlingga dengan NIM 67 2017-248. Herman Kogoya dengan NIM 67 2019-408. Dan Rudolf Kibak dengan NIM 67 2019-407. Oke, yang pertama itu priority scheduling itu merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, karakteristik dari prioritas scheduling itu ada time limit, memory attachment, akses file, perbandingan antara input output burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Terus algoritma ini ada dua macam penjadwalan, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif sendiri itu jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan non-preemptif itu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Oke, kelebihannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, ada pemecahan masalah yang lebih baik. Karena algoritma pemecahan masalah secara rasional serta melibatkan identifikasi proses, poin keputusan utama, serta variabel yang dibutuhkan untuk memecah masalah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Karena algoritma bertindak seperti pengingat dan membantu memastikan semua variabel atau bagian kecil dari masalah atau tugas tertentu tidak diabaikan sehingga semua tugas berjalan dengan lancar dan terpenuhi. Dan yang ketiga, memberikan kejelasan. Algoritma dapat memberikan kejelasan dengan menyajikan proses solusi terperinci sehingga memungkinkan identifikasi kesalahan dan kelemahan dalam keseluruhan proses. Algoritma juga memberi kejelasan dan merupakan bagian penting dari evaluasi, kontrol, dan analisis. Keempat, mudah untuk dipahami. Dengan menggunakan algoritma, maka sesuatu menjadi lebih mudah dipahami karena algoritma sendiri merupakan langkah-langkah yang terstruktur di mana setiap langkahnya merupakan alur dari algoritma itu sendiri, sehingga akan lebih mudah memahami jika mengikuti alurnya. Yang kelima, mudah untuk diimplementasi. Setelah mudah untuk memahami algoritma, maka dalam mengimplementasikannya akan lebih mudah karena sudah sesuai dengan urutan yang jelas dan kemungkinan kesalahan kecil. Urutan dapat ditampilkan dalam bentuk flowchart agar lebih mudah diikuti. Keenam, mudah untuk diubah. Dengan menggunakan algoritma, kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi dengan mudah dengan memperhatikan urutan-urutan langkah dengan benar dan mengubah kesalahan yang ada. Tidak perlu mencoba menjalankan program dulu, namun dengan melihat alur algoritma dengan seksama maka akan bisa menemukan kesalahan yang sekiranya bakal terjadi. 7. Tidak terikat dengan bahasa pemrograman apapun. Pembuatan algoritma bebas dibuat dalam bentuk apapun. Algoritma sendiri terdapat dua jenis dalam bentuk tulis, pseudocode, dan dalam bentuk diagram flowchart. Dan bentuknya masih belum ada bentuk program sehingga tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk membuat algoritma. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelemahan priority scheduling mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.
Tes, tes, tes. Tes. Iya, iya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih kesempatan yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama ini kelemahan priority scheduling-nya apa? Yang pertama itu terjadi identifikasi blocking starvation. Solusi dari permasalahan adalah engine, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam recruitment secara bertahap. Nah, di sini yang diartikan itu kelemahannya dari priority scheduling ini, mereka itu memprioritaskan waktu yang yang lebih besar dahulu, seperti contohnya kayak waktu waktu time itu waktu durasi sama arrival time-nya itu kan sama priority-nya itu kan nanti bisa dilihat di contoh prosesnya, di situ juga bisa nanti dilihat. Nah, makanya proses priority time-nya itu yang diambil lebih besarnya dahulu. Nah, baru yang selanjutnya itu diutamakan yang kecil. Nah, seperti itu kira-kira contoh kecilnya aja. Oke, selanjutnya contohnya bisa teman saya jelaskan contoh prosesnya selanjutnya. Ya, jadi di sini contoh proses dari priority scheduling. Gimana ya? Kak, aku jelasin, tapi nggak terlalu ngerti juga, nggak apa-apa ya, Kak? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian menjelaskan, ya harus ketika kalian menuliskan atau mempresentasikan sesuatu, ya harusnya kalian paham itu. Iya, coba aku jelasin dulu ya, Kak, bentar ya, Kak. Jadi di sini ada 4 proses. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Dan burst time-nya proses 1 6, proses 2 8, proses 3 7, dan proses 4 4. Prioritasnya itu ada proses 1 ada 4, proses 2 1, proses 3 3, dan proses 4 2. Jadi di sini kita ingin mencari waiting time-nya dulu. Waiting time-nya ada di sini, jadi itu mencari waiting time-nya itu dibuatkan Gantt chart. Terus Coba kamu gambarkan lagi aja Gantt chart-nya seperti yang tadi dilakuin oleh Julian Inde. Oh iya, Kak. Ini kamu menjelaskan yang non preemptif dulu ya. Jelaskan yang non preemptif dulu. Oh iya. Jadi Gantt chart-nya itu dari dia dimulai dari prioritas yang terendah. Prioritas terendah itu berarti P2. P2 itu prioritasnya 1, berarti kita mulainya dari 0. Terus Dek, biar kelihatan dong, biar kelihatan, coba arrival time-nya diganti. P2 arrival time-nya 1, P3 arrival time-nya 2, dan P4 arrival time-nya 3. bentar. P1 Yap. berapa? P1 0, Ah, P2 1, aku tulis aja kan langsung di sini. ya, P3 2, Ya. P4 3. Nah, oke, coba dijelaskan. Jadi mana tadi? Dimulai dari 0, terus P2
P2-nya itu burst time-nya ada 8 ya berarti. Yang nol yang ada siapa? Ketika nol, Ah, ketika waktunya adalah nol, yang ada di ready state itu siapa? yang waktunya ada di 0 itu harusnya. Ini P1. P1. Oke, Nah, berarti yang diakses, yang diproses, yang dieksekusi adalah proses proses berarti dari proses P1 berarti. P1 karena nggak ada Oh, yang lain. Berarti yang P1. diproses adalah P1. Nah, terus P1 baru terus prosesnya lanjut Diproses sampai titik keberapa P1? P1 diproses P1 diproses sampai titik ke ini 0 ke 1 bukan 0 ke 1 tuh ya. Halo, Diproses sampai ke ke burst time-nya berapa burst time-nya? burst time-nya itu 6 Ya, berarti sampai sampai 6 bro. Sampai titik keempat. keempat atau keenam? Kalau burst time-nya kan duration. Oh, sampai ke 6 seharusnya. Oh iya, ke-6 Kak, ke-6. Ke-6. Terus Terus dari ditulis dulu. 0 sampai 6. Mana 6? Nah, terus berarti lanjut ke lanjut ke prioritas selanjutnya ya? Ke proses selanjutnya. Sampai di 6 sekarang yang sudah ada di ready stage proses berapa aja? Ya, Yang sudah di ready stage sekarang proses berapa aja? Di titik ke-6 proses yang sudah di ready stage itu proses berapa aja? yang proses ke mana ya tadi? Proses keempat. Yang berada dari antara titik 0 sampai 6 itu ya, Kak? Yang saya tanya, sekarang kan kita sudah di titik ke-6. Ah, Nah, di titik ke-6 ini di ready stage, itu yang sudah datang proses berapa aja? yang sudah. Berarti P2, P3, P4 sudah ada kan? Karena Iya, revel time-nya P2 itu adalah 1. revel time-nya 1. Iya, iya. P3 revel time-nya 2 dan P4 revel time-nya adalah 3. Sehingga di titik ke-6 di ready stage itu semua proses sudah ada, tetapi P1 itu sudah dieksekusi. Nah, sekarang ini prosesnya sebenarnya hampir sama dengan yang SJF yang sudah dijelaskan sama Yulian tadi. Oh, Coba iya. setelah itu adalah dari proses-proses yang ada di ready stage, pilihlah yang prioritasnya tertinggi. Itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka yang dieksekusi adalah Yang proses ketiga. coba dibaca dong. Itu kan P2 prioritas tertinggi kan? Berarti Oh, betul ya. prioritas tertinggi Kedua. 1, 2, Satu. 3, 4 gitu kan? 2, 3, 4. Iya, ya. Nah, berarti yang diproses adalah Proses kedua. ya sampai Proses kedua sampai 8. Proses kedua. Ntar. Ini aku tulis lagi, Kak.
Enggak, dari titik ke-6 sekarang yang diproses adalah P2. Terus diproses sampai titik ke berapa? Mana sih? P2 titik ke 8. Burst-time-nya adalah berapa? 8. Nah, berarti kalau di eksekusi dari titik ke-6 selesainya Dari ke 6. Apa? Berarti 6 tambah 8 kan? iya 6 tambah 8. Berarti berapa? Sampai titik ke berapa? 14. Ya. Terus lanjutin. Terus bentar. 0 ke 6. Berarti ini ke 14. Terus ke P, lanjut ke kemana? Proses 4. Jadi Oke. proses 4 itu titiknya ada di 3. 3 terus berarti dia berhenti di 17 ya? Ya. 17. Terus lanjutkan. Udah. Dia berhenti sampai ke ini 17. Jadi kan tadi Ditulis yang bener dong, Dek. Pasti kamu tadi nggak merhatiin ya ketika aku jelasin, ketika Yulian jelasin. Jadi kan P2 itu antara 6 sampai 14. 14 sampai 17 itu adalah P3. Ditulis aja di tengah biar nanti teman-teman yang lain nggak bingung. oh bentar Kak. Mana hapusnya tadi? Ini. P3 atau P4? Bentar, salah tulis Kak. Bentar. Aku tulis ulang aja dulu ya Kak. Tinggal nggak usah kamu garis aja itu. Udah. P4. Lanjut. Oh, berarti dilanjut ke titik P P3. Jadi P3 itu dia ada tuh burst time-nya itu 7. Berarti dari antara 17 tahu masih kan 7 24. Ya. Dari antara titik ini berarti P3. Oke. Nah, sekarang coba cari completion time-nya. Ya? CT-nya tulis aja di tabel kamu itu di sebelah kiri proses, tulis CT, terus cari completion time-nya tiap prosesnya. Tadi cari apa Kak? Udah kedengaran? Completion time-nya. CT. CT-nya ya? Yap. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 1
Terus di Sebelah proses, sebelah kiri dari proses. oh. Ini Kak, tadi aku cuma ngertinya yang pas waiting Coba time. tanya temenmu, coba tanya teman satu kelompokmu. Coba bentar dulu ya. Teman yang lain silakan bersuara. Tadi sudah saya bahas di kelompok pertama, sudah saya bahas lagi di kelompok kedua. Di kelompok kedua saya ulang-ulang. Kalau masih nggak paham berarti kebangetan. Pasti kalian nggak dengerin. Mana ini teman yang lain silakan bersuara itu. CT-nya biar Enrico yang menuliskan. Satunya 6. Completion time itu adalah waktu di mana suatu proses selesai dieksekusi. Berarti P1 selesainya di titik berapa? 6. Kelompok priority scheduling berarti P1 selesai di 6. Oke, P2 8. P2 selesai di 14. lihat gan chartmu. 14. Oke, terus P3 di 17, 24. P4. 24, Nah, antara proses dan duration coba tulis TAT, cari TAT-nya, turnaround time-nya. Maaf Kak, itu enggak kebalik Kak yang P3 sama P4-nya. P3 sama P4 ya. P3 selesai di, ya kebalik tuh. P3 selesai di 24. 24. P4 selesai di 17. Ya, kebalik itu. Iya. Maksudnya CT. Oke. Nah, sekarang coba cari turnaround time-nya. P1 turnaround time-nya Enam. turnaround time didapat dari mana? Turnaround time itu apa? CT dikurang AT, Kak. Oke. CT dikurangi travel time. Yang saya tanyakan turnaround time berarti apa?
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Oke, waktu yang dibutuhkan proses dari dia datang sampai dia selesai dieksekusi. Sehingga bisa dicari dari kapan dia selesai dikurangi dengan kapan dia datang. Oke, P1 berarti TAT-nya berapa? 6. P1, 6. Oke, P2? P2? 13. P3? Oke, 22. P4? Oke, sekarang antara duration sampai priority, coba tulis cari waiting time-nya. P1 waiting time-nya berapa? Nol. 0. Oke, P2? P2? Waiting time bisa dicari dari turnaround time dikurangi dengan burst time-nya. Ayo, mana nih kelompoknya priority scheduling nih? P2 berarti waiting time-nya adalah 12. 12. 5. Oh, sorry, 5. 5. Oke, P3? 15. Oke, P4? 12. 11. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal cari untuk rata-rata dari turnaround time-nya, rata-rata dari waiting time-nya. Coba respon time-nya, dicari respon time, taruh aja di sebelahnya antara priority dengan arrival time. RT. Respon time itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses dari dia datang sampai dia direspon atau sampai dia dieksekusi pertama kali. Oke, berarti P1 dia datang di P1 dia datang di titik 0. 0. Kemudian dieksekusi pertama kali lihat Gantt chart-nya, dieksekusi pertama kali di titik ke 6. Nol. 0. Oke. Berarti 0 dikurangi 0 waktu di mana dia dieksekusi dikurangi waktu dia datang. 0 dikurangi 0 berarti 0. 0. Kemudian P2? 8. P2 respon time-nya. Respon time dari P2 P2 datang di titik ke
P2 datang. Datang itu dilihat dari arrival time-nya, Dek. P2 Satu. datang di titik ke 1, Kak. 1. Dieksekusinya? Coba lihat gancarnya. Dieksekusi pada titik 6. 6. Berarti 6 dikurangi dengan 1, 5. 5. Oke, coba lanjutin untuk yang P3 dan P4. 12. P3 dieksekusi. P3 datang di titik ke 2. 2. dieksekusi. 14. P3 dieksekusinya 17. 17 sehingga respon time-nya 15. 15. Oke. Terus P4 Mulai dari titik 3, dieksekusi titik 14. 11. datang titik 3 dieksekusi titik 14 sehingga respon time-nya adalah 11. Nah, di sini terbukti kan bahwa ketika suatu penjadwalan menggunakan mode non preemptif, respon time dengan waiting time itu adalah sama. Nah, sekarang coba ini dihapus. Kita lanjutkan untuk yang non preemptif, tetap menggunakan kasus ini. Oke, sekarang mulai dari bikin Gantt chart-nya. Ingat, preemptif berarti dia bisa disela. Sistem operasi berarti bisa menghentikan sementara suatu proses yang sedang berjalan. Coba dijelaskan. Tetap menggunakan ya referral time-nya 0, P1 0, P2 1, P3 2, P4 3 ya tadi ya. Sama seperti tadi. Titik 0, P1. Ini kelompoknya nggak solid sama sekali ya. Nggak saling bantu. Titik 2, P2. Yang benar, jelasinnya yang benar. P1 sampai titik keberapa itu? 0 sampai? 1. 0 sampai 1, P1. Oke, kasusnya sama seperti tadi. Setiap proses itu akan dilihat dari prioritasnya. Cuman ketika pertama kali dimulai, maka akan dilihat dari kedatangannya. Nah, ketika dimulai itu akan dimulai dari
titik ke 0. Nah, ketika titik ke 0 ini akan dilihat di situ ada proses keberapa yang sudah datang di ready stage. Kalau di titik ke 0 berarti yang baru datang itu adalah P1 sehingga dialah yang akan diproses. Nah, karena ini preemptif berarti ketika ada proses lain yang prioritasnya lebih tinggi, pasti itu nanti yang akan didahulukan oleh sistem operasi. Sehingga ketika CPU sedang mengeksekusi suatu proses dan dilihat di ready state ada proses dengan prioritas yang lebih tinggi, itu nanti akan disela terlebih dahulu, akan dihentikan terlebih dahulu dan akan mengecek proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Sehingga di sini akan kelihatan proses 1 itu akan dieksekusi pertama kali karena arrival time-nya adalah 0. Nah, kemudian dilihat sampai di titik 1 itu ada P2 juga datang. Gitu ya, P2 juga datang sehingga akan dihentikan terlebih dahulu, pemrosesan atau pengeksekusian dari proses P1. Sehingga P1 itu akan sisa, coba dicoret itu 6. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya, teman-teman bisa catat juga. Jangan seperti kelompok ini. Nanti saya akan beri kuis. Oke, berarti tinggal berapa? Burst time-nya tinggal berapa? Duration yang dimaksud di sini adalah burst time ya, Dek. Jadi durasi atau waktu berapa lama proses itu nanti akan dieksekusi. Dari 0 sampai 1, sehingga burst time dari P1 tinggal berapa? 5. 5, oke. Nah, kemudian di titik ke-1, di sini sudah ada 2 proses, yaitu P1 dan P2. Sekarang, sistem operasi akan mengecek prioritas yang lebih tinggi yang mana. Karena prioritas yang lebih tinggi adalah P2, maka P2 yang akan diproses. Dari titik ke-1 sampai titik ke 9. dari titik 1 sampai titik ke 9, Kak. kenapa sampai titik ke 9? Padahal di Karena titik kedua prioritas. itu ada P3 datang, di titik ketiga itu P4 datang. Karena prioritas tertinggi, Kak. Karena prioritas tertinggi ada di P2, sehingga dari titik 1 sampai titik 9 P2 diproses atau dieksekusi. Oke. Nah, berarti sekarang P2 sudah selesai dieksekusi. Ketika di titik ke-9 berarti semua proses itu sudah ada ya, baik proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Akan tetapi proses 2 itu sudah selesai dieksekusi. Berarti tinggal P1, P3, dan P4. Nah, kita akan lihat antara P1, P3, P4, mana yang prioritasnya paling tinggi? P4, Kak. P1, P3, P4 prioritas paling tinggi adalah P4. P4. Nah, sehingga yang dieksekusi adalah P4. Sampai titik ke berapa? 12. Sampai titik 12. Oke. Nah, kemudian setelah itu, bentar ya. Rudolf, tolong dijawab. Rudolf, tolong dijawab. Ada Rudolf? Rudolf, ada. Oke. Rudolf, silakan dijawab. Setelah P4 dieksekusi sampai titik ke-12 ya. Setelah itu yang dieksekusi proses berapa? P berapa yang dieksekusi? Pergi, Rudolf pergi. Sekarang coba dibantu oleh Herman. Herman ada?
Herman Kogoya. Ada nggak, Dek? Oh, ini Rudolf join lagi tuh. Tidak lanjut aja. Herman Kogoya ada? Nggak ada? Sekarang coba dibantu oleh Yoga. Yoga. Yoga Sinulinga. Yoga, Iya, silakan. ada, Kak. Ada? Gimana, Kak? Yoga, setelah P4, apa yang dieksekusi? P berapa yang dieksekusi? Masuk ke P3, Kak. P3. Dieksekusi sampai? Sampai titik ke berapa, Yoga? Ke-15 ya, Kak. Durasinya berapa? P3 berstemnya berapa? Ke-19. Kenapa 19? Kenapa, Yoga? Karena dari hasil eksekusi P4 itu 12 ditambah sama 7 dari P3 itu, Kak. Durasi atau berstem dari P3 itu adalah 7 sampai 19. Oke, masih Yoga. Selanjutnya, sudah selesai atau masih lanjut? Sebentar, Kak. Masih lanjut, Kak. Dilanjutkan dengan Ke titik ke ya dari titik 19 dilanjutkan dengan P berapa? P1-nya lanjut. P1 sampai titik ke 21. 21. Berstem dari P1 berapa? 3. Berstem dari P1 Oh, betul, Kak. 5. 5. Berarti 24. 24. Oke. Udah selesai ya berarti ya. Iya, Kak. Sekarang Rudolf. Enrico, coba tulis CT-nya. Biar CT-nya dicari sama Rudolf. Jaringannya mungkin lagi error, Kak. Si Rudolf ini, Kak. Keluar masuk dari tadi. Oke. Berarti coba Ruth. Ruth Stephen Jennifer. Ya, oke Kak. Oke, coba dihitung completion time-nya. P1 berapa? P1 completion time-nya di titik berapa? Di titik 0 Kak. P1 completion time-nya selesai dieksekusinya di titik 5. Coba lihat gancartnya, Dek. Lihat gancartnya. P1 selesai Ini dieksekusi di 0 nih Kak ya. P1 selesai dieksekusi. P1. Selesainya di 1 Kak ya. Coba lihat Gancetnya lagi. 1 Kak. Coba lihat tinggal lagi. sama 1 gancetnya.
Coba lihat lagi, P1 selesai. Benar-benar selesai dieksekusi. 24. 24, oke. P2, Hmm. Enrico tolong P2-nya itu ditulis. masuk ke 19 ya. P2, P2, 9 enggak? 9, oke. Enrico tolong 9. tulis ya. Iya. P3, P3-nya berhenti di 19. oke. P4-nya, Iya. P4-nya itu masuk ke 12, Kak. P4 selesai di 12. Oke. Iya, Jumlah selesai di 12 proses ya. sama duration, Enrico tolong ditulis TAT. Steven, coba cari TAT dari setiap prosesnya. P1 TAT-nya, TAT-nya bentar Kak ya, agak lupa soalnya tadi caranya. Yoga ini yang paham, silakan Yoga. Tadi kamu nulis rumusnya, berarti kamu paham. TAT, Dek. P1. Yoga. Yoga. Bentar Kak, agak lupa juga Kak. Kamu tulis tadi, kamu tulis di chat. Coba lihat lagi, TAT. Berarti CT dikurang AT itu apa ya? Ya. Terus P1 berarti berapa? Berarti turnout TAT untuk P1 berapa? 24, 24. Oke, terus P2 terus 8, kan? P3 7, 17, 17. 13. P4 9. 9. Oke. Antara priority dengan arrival coba ditulis waiting time-nya. Steven coba dihitung. Tadi sudah saya Berarti jelaskan. berarti itu 24 kurang 24 ya Kak ya, cari arrival time-nya. Waiting time-nya. Dari waiting time-nya CT sama TAT ya Kak, dikurang itu ya. Enrico, coba waiting time-nya bagaimana, Ya. Dek? Enrico? TAT dikurang sama burst time duration-nya. Oke. Dek, berarti dari tadi kamu single factor, Enrico. Teman-temanmu nggak ada yang bantuin kamu, nggak nginget sama sekali pun enggak. Kok perhatikan pun enggak. Coba ditulis, Enrico. Oh ya. Ini Burst time awal ya, burst time total ya. Berarti 24 dikurangi, 24 dikurangi 5, Kak. bukan, totalnya. Burst time awal. Burst time total tiap proses. Berarti P1 Oh. totalnya berapa burst time-nya? Burst time awalnya 6, Kak. Iya, itu. Berarti 24 dikurangi, Dikurang 6. 24 kurang 6. oke. Berapa? 18. Ya, terus P2, P2 itu P2 0. 0 ya. 0. oke. P3, 10. P4. 6. 6. Oke. Nah, sekarang respon time-nya, Dek. Ditaruh di sebelah arrival time. Oke. Respon time tadi bagaimana? Waktu?
yang dibutuhkan proses dari ketika dia datang sampai dia direspon atau dieksekusi pertama kali. P1 berarti respon time-nya? P1 respon time-nya? Nol. 0. P2? Satu, Kak. P2 dia datang di arrival time-nya? Satu. Satu. Arrival time dari P1 berapa? P2 berapa? 1, Kak. Satu. 1. Dieksekusinya? Dieksekusi. Pertama kali dieksekusi. 9. 9 nih. 9. Ayo. CT. P1 dieksekusinya, bukan CT-nya. Dieksekusinya 19, Kak. dia di mana? Pertama kali dieksekusi. 19. Satu. Dieksekusi pertama di 1. Satu. Jadi respon time-nya adalah Satu. respon time-nya berapa? 1 dikurangi 1 sama dengan 0, Kak. 0. Oke, sekarang P3 coba dicari. P3 responsif. 19 kayak. Ya ampun, Dek. Lihat aja, Dek. Coba lihat. Respon time berarti dicari antara waktu antara dia datang sampai waktu dia dieksekusi pertama. Cara lihatnya bagaimana? Cara lihatnya adalah arrival time-nya dengan waktu dia dieksekusi. Arrival time dilihat dari mana? Dilihat dari tabel di kolom arrival time. Waktu eksekusi pertama dilihat dari mana? Dari Gantt chart-nya. P3, waktu kedatangannya atau arrival time-nya adalah 2. 2. Dieksekusinya? Iya. Dieksekusinya 19. Dieksekusi. 19 itu 12. selesai 12. dieksekusi. 12. Ketika Oh, mulai 12, dieksekusi 12. Dari berapa? 10, Kak. P3. Angka 10 mana 12. ada? Coba dilihat di Gantt chart-nya. 12. 12, 12. Oke, berarti Kak. 12. 12. Dikurangin. iya hasilnya 10 Dikurangi dikurangin 2. AT. Oke. Ya, Berarti responnya 10, 10. Kak. Sekarang P4. P4-nya 3, Kak. Arrival time-nya. Ya, 9. Dikurang 3. 6. Berarti RT-nya 6, Kak. Oke, 6. nah, Dieksekusinya adalah 9. Berarti 9 dikurangi 3 adalah 6. Oke. Nah. Itu adalah priority scheduling.